Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Sebelum memulainya, izinkan saya mengemukakan beberapa hal berikut ini. Channel ini dibuat atas inisiatif sendiri dan dibiayai sendiri pula tanpa dukungan dari pihak manapun. Sebagaimana Anda ketahui, episode ini sudah memasuki pembahasan kata pengantar kitab Zefania yang merupakan kitab ke-36 dari 39 kitab perjanjian lama di dalam Alkitab, yang artinya tinggal 3 kata pengantar lagi. Episode kata pengantar kitab perjanjian baru pun sudah kami tayangkan hingga kata pengantar kitab 3 Yohanes yang merupakan kitab ke-25 dari 27 kitab perjanjian baru di Alkitab, yang artinya tinggal 2 kata pengantar lagi. Setelah itu, episode-episode mengenai kata pengantar ini akan kami akhiri. Setelah ini, kami akan melanjutkan ke episode podcast dengan mengundang para rohaniawan Kristiani terkemuka seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta para tokoh rohaniawan maupun tokoh Kristiani terkemuka sebagai narasumber. Untuk mewujudkan rencana podcast ini, tentunya kami membutuhkan berbagai peralatan yang saat ini kami tidak memilikinya, seperti 2 unit mikrofon berikut standing microphone, 1 unit XLR portable recorder, 2 unit headphone, 1 unit pop filter, 2 unit kamera Canon berikut standing kamera, 1 unit laptop, karena laptop yang kami miliki sekarang sudah kurang support. Total biaya yang kami perlukan untuk pengadaan peralatan tersebut sekitar 45 juta. Biaya itu di luar semacam uang pengganti biaya transport para narasumber yang akan kami undang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon agar Bapak Ibu berkenan berdonasi untuk mendukung channel pelayanan ini. Silakan melakukan transfer donasi melalui nomor rekening yang tercantum di layar. Untuk transparansi donasi, kami akan mencantumkan inisial nama, nomor referensi, transfer, dan jumlah transfer Bapak Ibu pada episode berikutnya. Atau, jikapun Bapak Ibu tidak berdonasi, mohon agar channel ini di-subscribe, share, dan bagikan kepada rekan atau kenalan agar channel ini dapat bertumbuh dan semakin banyak jiwa yang terbarukan dan terselamatkan. Jangan lupa juga tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-62, Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dengan seri Beyond Darkness atau di atas kegelapan. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Zefania yang merupakan kitab ke-36 dari 39 kitab perjanjian lama di dalam Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Zefania, di atas kegelapan. Sebuah malapetaka dunia dan sebuah cahaya bersinar. Tuhan Allahmu membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dari kitab Zefania pasal 3 ayat 17. Zefania menulis tidak lama setelah Manasye mengakhiri 50 tahun pemerintahannya di Yehuda. Sebagai seorang raja yang buruk dalam catatan, Manasye telah mengadakan penyembahan berhala dan pengorbanan anak sebagai praktik biasa. Dia mendirikan altar bagi penyembah bintang di dalam bait suci Tuhan dan mendorong pelacuran lelaki sebagai bagian ritual keagamaan. Dia juga, tanda kutip, mencurahkan darah orang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Ada di kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 16. Anaknya, Amon, melakukan hal yang sama semasa pemerintahannya yang singkat. Kemudian datanglah Raja Yosia yang mengambil tahta pada usia 8 tahun setelah pembunuhan terhadap ayahnya. Alkitab mengatakan bahwa tidak pernah ada raja seperti Yosia. Ada di kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25. Dia memimpin pembaruan, menghancurkan seluruh berhala asing dan mengembalikan fungsi bait suci.
Dia mengorganisasi perayaan Paskah Yahudi turun-temurun. Zefania, yang kemungkinan berkerabat dengan sang raja melalui kakek buyut Raja Hizkia, ternyata berbicara persis sebelum perubahan besar itu. Masa depan bangsa tergantung pada keseimbangan, dan kata-kata Zefania mungkin telah turut menggerakkannya untuk memperbaharui iman kepada Allah. Dari kesuraman menjadi kesukaan besar. Kitab Zefania dimulai dengan kemuraman mendalam. Seperti para nabi lainnya, dia mengutuki dosa-dosa dari bangsanya dan meramalkan penghakiman dari Allah. Tetapi dia melalui satu langkah besar lebih jauh lagi. Dia berkata secara berulang kali tentang tanda kutip harinya Tuhan, dan melihat bahwa hal itu mungkin akan menjadi suatu peristiwa supranatural, pembumi hangusan seluruh planet ini. Zefania menyebutkan tak ada harapan bahwa hal ini tidak dapat dihindarkan. Allah telah memperingatkan dan memohon, tetapi sia-sia. Ada di kitab Zefania pasal 3 ayat 6 dan 7. Zefania melihat harapan hanya bagi kaum minoritas saja. Suatu sisa yang setia dan rendah hati dapat terhindar dari bencana jika mereka mau mencari Allah. Di luar api penghakiman, Zefania melihat sebuah cahaya yang luar biasa. Dia meramalkan bahwa suatu sisa yang murni dari umat Allah, tulus dan rendah hati, akan percaya kepada Allah. Ia melihat dunia yang baru akan belajar menyembah Allah. Itu sebabnya kitab singkat ini, yang diawali dengan kemuraman semacam itu, berakhir dengan nyanyian sukacita yang luar biasa, suatu antisipasi kerajaan yang akan datang sesudah penghakiman. Berkat Tuhan akan mengalir secara gratis, seiring setiap bangsa memuji Dia. Kata-kata Zefania mungkin telah menyemangati reformasi Yosia, tetapi visinya berkembang jauh di atasnya. Kitab Perjanjian Baru seringkali berkata, sebagaimana Zefania, tentang penghakiman dunia dan datangnya sebuah dunia yang diperbarui. Bagaimana membaca kitab Zefania? Kitab Zefania akan lebih menarik jika Anda memahami sejarah situasi saat dia menulisnya. Untuk kemunduran yang membawa kepada reformasi Raja Yosia, bacalah kitab 2 Raja-Raja pasal 21. Sejarah Yosia sendiri dikisahkan dalam pasal-pasal 22 dan 23. Kitab 2 Tawarikh pasal 33 sampai pasal 35 memberitahukan kisah yang sama dengan sedikit perbedaan dalam detailnya. Anda dapat menemukan sebuah ringkasan dari pemerintahan ini dalam A Line Up of Rulers, halaman 1361 sampai 1369 pada buku The Student Bible, versi asli. Kitab Zefania mudah dimengerti. Kitab ini memiliki struktur yang jelas dan simetris. Dibuka dalam kurung setelah kata pengantar singkat dengan suatu peringatan penghakiman atas Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem, kemudian mengembangkan penghakiman kepada negeri tetangga Yehuda, dan ditutup di pasal 3 dengan kabar gembira mengenai Yerusalem. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.